Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, ada gium di ujung rotan ada emas. Masihkah ini berlaku? Ataukah kita gagal move on dari adagium ini? Bagaimana wajah pendidikan kita? Bagaimana potret kekerasan yang sampai saat ini masih terus mewarnai dunia pendidikan kita akan kita kupas. Namun jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai perwujudan dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Wajah pendidikan Indonesia sampai saat ini masih buram. Potret kekerasan yang menghiasi dunia pendidikan kita seakan tidak pernah pupus. Penganiayaan dari senior terhadap junior, penganiayaan tenaga pendidik terhadap peserta didik, dan sebaliknya, penganiayaan peserta didik terhadap tenaga pendidik, bahkan dari orang tua atau masyarakat terhadap tenaga pendidikan. Bahkan beberapa pekan terakhir kita disuguhi dengan sebuah kasus yang memilukan, yakni penganiayaan seorang guru sekolah dasar terhadap peserta didik lantaran anak didiknya tidak menyelesaikan tugas secara online dan menyebabkan si anak sampai meregang nyawa. Kejadian yang memilukan ini sebenarnya membangkitkan niat kita, membangkitkan pikiran kita untuk kemudian merefleksi mengapa sampai dunia pendidikan kita tidak pernah keluar dari potret buram ini. Jika kita lihat arahan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen atau Undang-Undang Pendidikan maupun turunan aturan di bawahnya sudah menggariskan bagaimana standar atau kapasitas yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik, dan dengan kapasitas itu diyakini dia mampu membentengi diri, dia mampu menciptakan sebuah situasi yang kondusif bagi kegiatan pendidikan itu sendiri. Undang-Undang 14 2005 bahkan menegaskan harus ada 4 kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesionalisme. Kompetensi pedagogik mengarahkan dan memberikan jaminan bagi seorang tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan memetakan, membaca bagaimana karakter anak didiknya. Dengan memiliki kemampuan atau kompetensi ini, seorang tenaga pendidik akan lebih tahu bagaimana cara melakukan pendekatan, cara melakukan kegiatan pembelajaran, cara membangun sebuah sistem atau suasana belajar dengan anak didiknya. Dan jika seseorang memiliki kapasitas kompetensi ini, diyakini suasana belajar yang dibangun pasti suasana belajar yang menggembirakan. Kemudian kompetensi kepribadian. Seorang pendidik disyaratkan wajib memiliki kompetensi kepribadian. Kompetensi ini memprasyaratkan seorang tenaga pendidik untuk memiliki integritas diri yang mumpuni. Dia memiliki kemampuan pengendalian diri, mengendalikan emosi, bahkan mampu mengendalikan suasana. Dan kompetensi kepribadian menunjukkan kewibawaan seorang guru. Sahabat rasional, bagaimana dengan kompetensi sosial? Kompetensi sosial memberikan jaminan terbangunnya sebuah hubungan yang sejuk, hubungan yang komunikatif. Seorang tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sosial yang mumpuni diyakini akan memiliki kemampuan yang adaptif, kemampuan yang komunikatif, yakni mengkomunikasikan semua persoalan secara baik, secara benar, secara santun, dan apa yang dia lakukan
akan mudah dipahami, karena jembatan sosial menjembatani kesenjangan antara apa yang mau disampaikan, apa yang mau dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun pihak eksternal lainnya. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional artinya seorang peserta didik harus memiliki kecakapan akademik, kecakapan terkait apa yang dia pelajari, kecakapan terkait apa yang akan dia ajari, dan pada prinsipnya kompetensi profesional memprasyaratkan seorang tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan profesional, kemampuan akademik yang mumpuni, sehingga apa yang dia pelajari, apa yang dia ajarkan akan dia berikan, dia tuangkan secara paripurna, dan dalam konteks akademik dia layak memegang profesi guru. Sahabat rasional, terhadap 4 kompetensi ini kita kemudian bertanya, mengapa sampai saat ini masih terjadi kekerasan di lembaga atau di dunia pendidikan yang menghiasi wajah pendidik negeri ini? Pertanyaan ini memang sangat beralasan, karena kita yakin jika 4 kompetensi ini sudah dimiliki secara paripurna, dunia atau wajah pendidikan kita akan menunjukkan wajah pendidikan yang mencerahkan, menggembirakan, dan suasana pendidikan kita adalah suasana pendidikan yang kondusif. Terhadap kejadian penganiayaan, pemukulan, bahkan mungkin pelecehan yang terjadi antara guru dan anak didik, antara anak didik dan anak didik, antara anak didik dan guru, atau antara orang tua dan guru, sebenarnya kita cukup menyelesaikan 4 kompetensi ini. Terhadap kejadian-kejadian yang memilukan ini, kita kemudian wajib memberikan rekomendasi penting tentang bagaimana dunia pendidikan Indonesia harus berbenah. Pengangkatan atau seleksi tenaga pendidik dengan 4 kompetensi dasar ini mutlak perlu dilakukan. Dan terhadap tenaga pendidik yang sudah dinyatakan lulus dalam 4 kompetensi dasar ini, wajib secara periodik kemudian melakukan uji kompetensi ulang dalam rangka terus menjaga kesinambungan kapasitas kompetensinya. Jika kita mau bandingkan, kita bandingkan dengan institusi kepolisian. Bagi aparatur kepolisian yang dipercayai untuk memegang senjata api, kemudian secara periodik dilakukan uji kompetensi, dilakukan tes bagaimana mentalnya, bagaimana kekuatan fisiknya. Karena itu bagian dari tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka yang dipercayai oleh negara untuk memegang senjata api dimaksud. Mengadopsi apa yang dilakukan oleh lembaga kepolisian adalah sebuah hal mutlak yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Uji kompetensi secara periodik untuk menentukan mana tenaga pendidik yang masih layak kapasitasnya sebagai pendidik dan mana tenaga pendidik yang perlu dibina lagi untuk meningkatkan kapasitasnya. Sehingga ke depannya kita yakin dengan kompetensi yang mumpuni, kompetensi yang diuji secara periodik, kompetensi yang dibangun dan dibina secara baik, jalur komunikasi antara pendidik dan tenaga pendidik, antara pendidik dan masyarakat, serta hasil atau buah-buah dari pendidikan adalah buah-buah pendidikan yang memerdekakan. Karena jika kekerasan masih terus kita bina sampai saat ini, menunjukkan bahwa bangsa ini belum move on dari adagium di ujung rotan ada emas. Sahabat rasional, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah kekerasan kemudian tidak diperbolehkan atau tidak perlu lagi berada di dunia pendidikan? Terhadap pertanyaan ini beragam pendapat yang kemudian bisa kita lihat. Ada yang menyatakan kekerasan sudah tidak perlu, ada yang menyatakan kekerasan masih perlu dan sangat diperlukan. Kekerasan adalah bagian dari sebuah tindakan yang harus dilihat sebagai tindakan edukatif. Keras tidak berarti kasar. Keras tidak berarti membunuh. Kekerasan dalam konteks mendidik adalah kekerasan yang diberikan dengan nilai-nilai yang sangat edukatif. Sahabat rasional, jika kita kemudian mengabaikan kekerasan, rasanya pendidikan kita tidak akan berhasil. Karena sebuah pendidikan yang paripurna, pendidikan yang harus dibangun di atas kerjasama yang juga paripurna. Keluarga sebagai pendidik utama,
lembaga pendidik sebagai pendidik pendukung harus sama-sama bekerja, sama-sama mengelaborasi kemampuannya untuk menciptakan generasi bangsa yang tegas. Faktanya hingga saat ini, pendidikan rumah tangga sering terabaikan. Ketika buku-buku bacaan mulai terpinggirkan, terganti dengan bacaan-bacaan elektronik, ketika media pembelajaran yang konvensional mulai ditinggalkan dengan media-media pembelajaran yang digital, kita yakin ada infiltrasi nilai-nilai asing yang pasti merusak generasi ini. Orang tua lebih bangga, lebih nyaman, lebih sibuk dengan gadget. Anak-anak dimanjakan, dialihkan perhatiannya dengan gadget tanpa melihat bagaimana informasi melalui media-media digital ini kemudian terserap, apakah kemudian bisa disaring ataukah masuk secara bebas dalam diri anak. Dunia memang sudah berubah. Kita harus sadar bahwa paradigma pendidikan sudah bergeser. Jika dahulu kita menggunakan batu tulis, kita menggunakan alat-alat tulis manual, saat ini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan teknologi. Pendekatan yang lebih menggampangkan kita, lebih memudahkan kita, lebih memudahkan generasi ini. Jika kita masih berkutat pada hal-hal yang konvensional, yang ada adalah kesenjangan. Karena generasi ini adalah generasi yang hidup dengan memanfaatkan teknologi, dengan kemudahan teknologi, dan ruang digital memberikan semua informasi bagi mereka. Tugas kita adalah menjembatani informasi yang masuk, menjadi filter, menjadi pengarah dan pencerah terhadap semua informasi yang masuk, sehingga yang boleh tinggal di hati, yang boleh tinggal dalam pikiran anak-anak kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang bisa dikembangkan secara ilmu pengetahuan. Akhirnya, mari kita sudahi potret buram dari wajah pendidikan negeri kita. Komunikasi, dialog dua arah, kesantunan menyampaikan pendapat, dan realitas menjadi hal yang mutlak dalam rangka membangun pendidikan Indonesia. Kita jaga pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang rasional, pendidikan yang ramah terhadap teknologi, pendidikan yang meniadakan kekerasan. Salam rasional.